Bota bingung dengan apa yang harus ia lakukan, karena sahabatnya juga suka kepada pria yang Bota suka. Ia harus memendam perasaannya, meskipun cinta itu sudah dekat dan hampir meraihnya. Di acara bazar ekstrakurikuler kampus, Bota secara diam-diam memotret Non, yaitu seorang idola kampus yang kebetulan datang berkunjung. Tindakan Bota ini hampir diketahui oleh Non, namun Bota masih bisa mengelak dan berpura-pura tak melihatnya. Seorang sahabat Bota yaitu Poppy secara terang-terangan mengatakan kepada Bota bahwa ia menyukai Non, meskipun dirinya dan Non tidaklah saling kenal. Suatu hari, ibu Bota yang sedang bekerja di Seoul menelpon Bota untuk mencari surat tanah di dalam lemari. Ibu Bota menyuruhnya untuk memberikan surat itu kepada bibinya. Saat Bota akan menutup lemari ibunya itu, ia melihat sebuah kotak di sana. Bota membuka kotak itu. Ia menemukan surat cinta milik ibunya dengan cinta pertama sebelum bertemu ayah Bota. Di kotak itu, Bota juga menemukan foto seorang pria yang sedang membaca buku. Di masa lalu, pada tahun 1967, ibu Bota yaitu Dalah saat liburan sekolah berkunjung ke perkebunan milik kakeknya di desa. Kala itu, seorang laki-laki bernama Kak John terpesona dengan kecantikan Dalah. Ia melambaikan tangan kepadanya, yang kemudian dibalas oleh Dalah dengan juga melambaikan tangan kepadanya. Kak John bersama teman-temannya mencari ikan di perkebunan itu. Dalah yang mengetahuinya mengancam Kak John akan mengadukannya kepada kakek. Saat itu Kak John begitu ketakutan, namun Dalah membuat kesepakatan. Jika Kak John bersedia untuk mengantar Dalah ke rumah hantu di seberang sungai, maka Dalah tak akan melaporkan Kak John kepada kakeknya. Dengan senang hati, Kak John menerima kesepakatan itu. Kak John langsung meminta Yot untuk menyiapkan perahu dan meminta Chai untuk mengajarinya mendayung. Keesokannya, Kak John dan Dalah berangkat ke seberang sungai menggunakan perahu. Sesampainya mereka di sana, Kak John dan Dalah masuk ke dalam rumah hantu itu. Mereka mengecek satu persatu kamar yang ada di sana. Kak John yang merasa takut sempat meminta untuk meninggalkan bangunan itu. Namun Dalah memaksa untuk terus menjelajah. Hingga akhirnya mereka dikagetkan dengan adanya monyet di dalam sana. Mereka berdua lari meninggalkan rumah hantu itu. Karena cuaca yang mendung, mereka memutuskan untuk kembali pulang. Namun sayangnya perahu mereka terkena banjir karena air sungai naik akibat hujan yang cukup deras. Saat mereka kembali untuk mencari tempat berteduh, Dalah terpeleset yang mengakibatkan pergelangan kakinya terkilir. Kak John yang tak tega menggendong Dalah sambil mencari tempat berteduh. Mereka yang asik bercerita, kemudian mencari makanan untuk mengisi perut yang mulai kosong. Kak John sempat memberi Dalah setangkai bunga sebelum mereka pergi ke sungai untuk menikmati keindahan malam yang saat itu bertabur cahaya kilau kunang-kunang. Dalah yang merasa begitu senang karena Kak John melakukan banyak hal untuknya hari itu, memberi Kak John kalung peninggalan almarhum ibunya sebagai bentuk terima kasih. Ternyata kakek Dalah dan beberapa warga telah mencari Dalah yang sampai malam tak kunjung pulang. Kak John ditampar karena dia dianggap sebagai dalang dan yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu. Suatu ketika, Kak John yang sedang membaca buku di jendela kelas didatangi oleh Tanil. Ia meminta bantuan untuk dibuatkan surat cinta oleh Kak John. Saat ia mengetahui bahwa wanita yang akan dikirimi surat adalah Dalah, Kak John bersedia membuat surat cinta untuk Tanil. Sebagai bentuk terima kasih, Tanil memberi Kak John foto dirinya sedang membaca buku yang difoto secara diam-diam oleh Tanil. Kembali ke masa depan, Poppy menerobos masuk ke dalam kelas Bota. Ia menyampaikan bahwa kisah cinta yang ia ceritakan disetujui oleh klub teater untuk ditampilkan. Bota tidak setuju karena cerita itu adalah cerita cinta yang bersifat pribadi milik ibunya. Namun Poppy meyakinkan Bota bahwa ibunya yang berada di Korea tidak akan tahu tentang hal ini. Mereka berdua membuat kegaduhan di kelas karena terus berselisih. Akhirnya disuruh keluar oleh guru mereka. Mau tidak mau, Bota mengizinkan kisah cinta Dalah ditampilkan dalam pertunjukan teater yang nantinya akan diperankan oleh Poppy. Dengan begitu,
ia juga diminta oleh Poppy untuk menulis naskah cerita cinta ibunya itu. Kembali ke masa lalu, Tanil yang begitu bahagia setelah suratnya dibalas oleh Dalla pergi ke kelas kajon yang tengah berlangsung. Mereka berakhir dihukum mengepel. Rupanya Tanil juga membawa kabar baik lainnya, di mana ia mendapatkan 2 tiket untuk sebuah pertunjukan di sekolah Dalla, dan Tanil mengajak Kajon untuk datang bersamanya. Di pertunjukan itu, Dalla menampilkan kebolehannya dalam bermain piano. Tanil memberikan bunga kepadanya. Tanpa sengaja, Dalla melihat Kajon dari kejauhan sedang memegang bunga. Namun saat itu, ia harus pergi karena keluarga Tanil mengajak Dalla dan ayahnya untuk makan siang bersama. Kemudian, Dalla kembali lagi ke gedung itu untuk menemui Kajon. Tempat itu sudah sepi, namun Dalla melihat Kajon masih ada di sana. Ia tak pernah mengira bahwa Kajon akan ada di sekolahannya. Pertemuan itu tentu membuat mereka bahagia setelah sekian lama tak bertemu. Lalu, Tanil mengajak Kajon ke sebuah pesta yang juga dihadiri oleh Dalla. Tanil memperkenalkan Kajon, dan Dalla memperkenalkan Tuptim. Saat itu, Kajon dan Dalla bersikap seolah-olah mereka tak pernah saling mengenal sebelumnya. Mereka semua sempat berdansa bersama sebelum akhirnya mereka kembali pulang. Malam itu, Tanil mengantar Dalla pulang, meninggalkan Kajon berdua dengan Tuptim. Saat Dalla akan masuk ke rumahnya, ia dikejutkan dengan keberadaan Kajon yang ternyata telah membuntutinya. Kembali ke masa depan, ketika Poppy selesai latihan teater, ia mengenalkan Bota kepada Non. Poppy yang dipanggil oleh Pak Sutradara untuk membahas adegan berikutnya, meninggalkan Non berdua dengan Bota. Non mengajak Bota mengobrol, dan itu membuat Bota tersipu malu dan salah tingkah. Bukan itu saja, saat Poppy sedang pergi untuk mencoba kostum untuk pertunjukan teaternya, Sutradara meminta Bota untuk sementara menari dengan Non, karena beberapa kru akan segera menata pencahayaan lampu. Bota memang begitu gugup saat ia menari, sampai ia sempat menginjak kaki Non. Untungnya, Poppy segera kembali dan langsung menggantikannya. Di hari itu, Poppy mengatakan bahwa besok Non akan mentraktir Poppy yang sedang berulang tahun. Poppy juga kebetulan mengatakan kepada Non bahwa hari ulang tahun Bota juga sama dengan hari ulang tahun Poppy. Akhirnya, Non juga mengundang Bota. Non memberi Poppy dan Bota hadiah untuk ulang tahun mereka. Namun saat itu, Bota pamit untuk pulang. Non memintanya untuk makan kue ulang tahun terlebih dahulu. Namun Bota menolak dan segera pergi. Kembali ke masa lalu, saat upacara di sekolah tengah berlangsung, Kajon membantu Tanil yang jatuh pingsan. Ternyata ia hanya berpura-pura. Tanil meminta saran kepada Kajon untuk memilih hadiah yang akan diberikan kepada Dalla di hari ulang tahunnya. Di sebuah toko, barang yang dipilih oleh Tanil tak ada yang disetujui oleh Kajon. Namun saat Kajon memegang bros yang akan ia berikan kepada Dalla, Tanil mengambilnya dan langsung membayar. Dalla menolak pemberian hadiah dari Tanil. Namun Tanil mengatakan bahwa hadiah itu bukan ide ayahnya, karena sekarang Tanil benar-benar suka kepada Dalla. Ia mencium kening Dalla dan pergi meninggalkannya. Dalla bertanya pada Kajon bahwa hadiah bros dari Tanil adalah pilihannya. Kajon sebenarnya ingin membelikan bros itu untuk Dalla, namun Tanil yang melihat Kajon memegangnya, mengambil bros itu dan langsung membelinya. Dalla kecewa karena Kajon seakan-akan tidak cemburu dengan perasaan Dalla dan Tanil. Bagi Kajon, Tanil adalah sosok yang sangat baik dan ia cocok untuk Dalla. Merasa bahwa cinta antara dia dan Kajon dapat melukai banyak orang, Dalla mengatakan bahwa ia tak akan menemui Kajon dan Tanil lagi. Kajon saat itu datang ke rumah Dalla untuk menemuinya, karena Kajon tidak bisa jika harus tak bertemu lagi dengan Dalla. Namun Dalla tetap tak mau menemuinya. Kajon meninggalkan sebuah surat di gerbang rumah Dalla. Ia mengatakan bahwa siang ataupun malam, Kajon terus memikirkan Dalla. Kembali ke masa depan, Bota membuka kado pemberian dari Non. Itu adalah sebuah buku. Ketika Dalla membuka buku itu, ia sadar bahwa kalimat dan pemilihan kata yang Non tulis pada halaman pertama
sama persis dengan isi surat yang Kajon tinggalkan untuk Dalla. Suatu hari, saat Bota berhenti untuk berteduh, Non datang menghampirinya. Bota yang malu langsung ingin pergi, beralasan akan berkunjung ke perpustakaan kampus. Non menawari Bota untuk pergi bersamanya, menggunakan jaket Non sebagai payung, agar mereka tidak kehujanan. Mereka berdua pun berlari di derasnya hujan yang tengah turun. Bota tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di raut wajahnya. Di sepanjang jalan, ia terus memandangi wajah Non. Tentunya, momen itu membuat dirinya sangat gembira. Kembali ke masa lalu, Kajon terus berusaha untuk menemui Dalla. Ia meminta Dalla agar mereka bisa seperti dulu. Namun Dalla mengatakan bahwa Kajon dan Dalla tak akan pernah bisa bersama. Di tengah hujan yang turun begitu deras, Kajon terus berdiri di depan rumah Dalla. Karena tak tega, Dalla pun menemuinya. Dalla bertanya tentang alasan Kajon melakukan semua ini. Kajon menjawab bahwa itu ia lakukan karena ia mencintai Dalla. Mendengar jawaban Kajon, Dalla merasa begitu senang karena kata-kata itu sudah lama ia tunggu, namun tak pernah terucapkan. Kemudian Tanil mengatakan kepada Kajon bahwa ia akan jujur kepada Dalla, bahwa yang menulis suratnya selama ini adalah Kajon. Tanil juga bercerita kepada Kajon bahwa sekarang Dalla tengah dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar itu, Kajon menjenguk Dalla di rumah sakit. Saat itu, Dalla mengatakan kepada Kajon bahwa Tanil sudah mengatakan kepadanya bahwa surat-surat yang ia kirim selama ini ditulis oleh Kajon. Dalla sempat kaget, namun ia juga senang karena surat-surat itu berasal dari Kajon. Agar semuanya terasa adil, Kajon juga memutuskan untuk bercerita kepada Tanil tentang dirinya dan Dalla. Lalu, Kajon menyuruh Tanil untuk memukulinya, karena selama ini Kajon tak pernah memberitahu Tanil bahwa ia bertemu Dalla dan menyukainya sebelum Tanil meminta Kajon untuk menulis surat untuknya. Tanil sudah menduga hal itu, karena kalung yang dipakai Kajon adalah milik ibu Dalla. Tanil mengatakan bahwa awalnya ia mendekati Dalla untuk membuat ayahnya senang. Namun setelah mengenal Dalla, ia benar-benar jatuh cinta kepadanya. Meskipun begitu, Tanil mengikhlaskan Dalla untuk Kajon. Ia membolehkan Kajon untuk terus berkirim surat kepada Dalla menggunakan namanya, agar keluarga mereka tak curiga. Hari demi hari, Kajon dan Dalla terus berbalas surat. Keduanya saling merindu. Dalla mengatakan bahwa di liburan sekolah nanti, ia akan meminta izin untuk mengunjungi kakek di desa. Dengan begitu, Kajon mengatakan bahwa ia akan menunggu Dalla di stasiun. Namun pada saat itu, Dalla tak pernah datang. Keluarga Dalla telah mengetahui hubungannya dengan Kajon, sehingga ia tidak diberi izin untuk pergi ke desa. Sedangkan Tanil dipukuli oleh ayahnya, karena ia marah mengetahui Tanil membiarkan Kajon berbalas surat dengan Dalla menggunakan namanya. Sedangkan ayah Tanil menyuruhnya mendekati Dalla, karena ayah Dalla merupakan seorang anggota parlemen yang dapat membuat bisnis ayah Tanil berkembang. Saat upacara berlangsung, Tanil kembali berpura-pura jatuh pingsan. Kali ini bukan Kajon yang menolongnya. Tanil dibawa ke ruang UKS. Ketika Kajon datang menemui Tanil, ternyata Tanil sudah terlihat gantung diri. Sontak, Kajon langsung mencoba untuk menolongnya. Dan ternyata Tanil masih bisa diselamatkan. Kajon mengatakan kepada Dalla yang datang menjenguk, agar Dalla duduk di samping Tanil. Karena saat sadar nanti, ia akan sangat bahagia jika yang dilihat pertamanya adalah Dalla. Ketika Tanil menggerakkan jarinya, Dalla ingin memberitahu Kajon. Namun Kajon sudah tidak ada di sana. Ia meninggalkan kalung pemberian Dalla di ganggang pintu. Dalla mencoba mengejarnya, namun jalanan yang begitu ramai membuatnya kesulitan menemukan Kajon. Kembali ke masa depan, Bota yang sedang bersantai di kafe didatangi oleh Tum, yaitu pemilik kafe itu, menyuruh Bota mengembalikan payung milik Non yang ketinggalan di sana. Bota heran mengapa harus ia yang mengembalikannya. Tum bercerita bahwa saat hujan deras waktu itu, Non melihat Bota kehujanan. Ia meminjam payung milik Tum untuk diberikan kepada Bota. Namun saat itu, Tum tak membawanya. Akhirnya,
Non meninggalkan payungnya di kafe itu dan pergi menemui Bota. Mendengar cerita Tum, Bota langsung membawa payung itu untuk ia kembalikan kepada Non. Ia tidak peduli dengan hujan yang turun begitu deras. Namun saat itu, ia bertemu dengan Poppy yang sedang menangis. Poppy mengatakan bahwa ia baru saja mengatakan kepada Non bahwa ia menyukai Non. Namun, Non tak mengatakan apa-apa. Poppy tentu sangat kecewa karena selama ini ia mengira bahwa Non mencintainya. Kembali ke masa lalu, di tahun 1973, Dalah yang sedang mencari pekerjaan bertemu lagi dengan Tanil saat berusaha menolong Dalah di tengah kerusuhan aksi demo yang saat itu dihujani dengan gas air mata. Dalah kagum melihat Tanil yang sekarang. Ia tumbuh menjadi orang yang berbeda, lebih serius dan tampak lebih dewasa. Saat itu, Dalah bertanya tentang kabar Kajon. Tanil membawa Dalah menemui Kajon yang akan pergi berperang. Kajon sama sekali tak mau menyapa Dalah. Sampai truk yang ia tumpangi berangkat, Dalah mencoba memberikan kalungnya lagi kepada Kajon. Kajon sempat tak menghiraukannya, namun akhirnya ia mengulurkan tangan dan menerima kalung itu. Dalah berharap Kajon bisa pulang dengan selamat. Di medan perang, perlawanan terjadi begitu sengit dan menegangkan. Rekan-rekan Kajon banyak yang gugur. Tentara sekutu berhasil memukul mundur tentara Thailand. Saat Kajon dan tentara lain memutuskan untuk mundur dari peperangan, Kajon menyadari bahwa kalung pemberian Dalah telah jatuh. Ia kembali untuk mengambilnya. Tentu, ia harus dihadapkan dengan beberapa tentara sekutu. Kajon dapat menembaki mereka dan berhasil menemukan kalung dari Dalah itu. Namun, saat Kajon kembali menuju rekan-rekannya, ia terpetal jauh, terkena ledakan bom yang dilemparkan tentara sekutu. Kemudian, Kajon bersiap untuk menemui Dalah. Tentu hal itu membuat Dalah begitu senang. Setelah lama tak mendengar kabar tentang Kajon, kini ia bertemu dengannya. Kala itu, Kajon mengatakan bahwa ia sudah menikah. Dalah yang mendengarnya sangat kecewa dan hancur. Orang tercinta yang ia tunggu selama ini ternyata sudah menikah dengan wanita lain. Namun saat itu, Dalah mulai menyadari bahwa Kajon kini sudah tidak bisa melihat. Kajon sudah berusaha menutupinya dari Dalah, tapi Dalah mengetahuinya. Kajon mengembalikan kalung itu kepada Dalah. Namun Dalah mengatakan bahwa kalung itu sudah menjadi milik Kajon sejak pertama kali mereka bertemu. Kembali ke masa depan, Bota yang sempat bimbang dan bingung dengan apa yang harus ia lakukan, memutuskan untuk menyelamatkan cintanya karena ia tidak ingin kisah cinta segitiganya berakhir seperti kisah cinta segitiga ibunya. Bota berterus terang kepada Non bahwa ia telah jatuh cinta kepadanya. Mendengar hal itu, Poppy kecewa karena Dalah tak pernah menceritakan perasaannya kepada Poppy. Kemudian, Bota yang berada di rumahnya didatangi oleh Non. Ia membawa surat perahu kertas milik Bota yang dulu sempat ketinggalan. Ketika Bota membuka surat perahu kertas itu, ia melihat Non mengungkapkan isi hatinya bahwa Non ingin menjadi cinta dalam hidup Bota, dan mereka pun resmi berpacaran. Memang dari awal, Non sudah jatuh cinta kepada Bota. Ia terus berusaha untuk mendekatinya. Begitu juga dengan Bota yang juga jatuh cinta kepada Non sejak awal. Namun ia tidak bisa menuruti perasaannya karena ia tahu bahwa sahabatnya yaitu Poppy juga jatuh cinta kepada Non. Meskipun Poppy sempat marah kepada Bota karena ia juga mencintai Non, akhirnya Poppy menyadari bahwa Bota tidak bersalah atas perasaannya dan ia harus menerima bahwa Non juga membalas cinta Bota. Kabar baiknya, setelah memerankan sosok Dalah di teater itu, Poppy kini bisa mengikuti audisi teater profesional karena sutradara sudah melihat potensi dalam diri Poppy. Lalu, saat Non dan Bota berkencan, Non bertanya apakah setelah pertemuan Dalah dan Kajon pada waktu itu, Dalah tak pernah bertemu lagi dengan Kajon. Bota mengatakan bahwa ibunya tak pernah bertemu lagi dengan Kajon. Hingga sampai Kajon meninggal, teman Kajon yang juga merupakan adik iparnya, yaitu Yot, menyampaikan kepada Dalah bahwa sebelum Kajon meninggal, ia sempat berpesan agar Yot memberikan sebuah kotak itu kepada Dalah. Ia juga menyampaikan kepada Dalah bahwa Kajon baru menikah dengan adik Yot setelah Dalah menikah.
dan Kak John dikaruniai seorang anak laki-laki. Di sore itu, Bota kecil melihat pelangi yang begitu indah. Sedangkan di masa depan, Bota kembali melihat pelangi yang begitu indah. Non dan Bota ingat bahwa saat mereka kecil dulu, mereka sempat bertemu. Dan ternyata, anak laki-laki Kak John adalah Non saat ini. Ia lalu memberikan kalung pemberian ayahnya kepada Bota. Tanpa disadari, mereka berdua meneruskan cinta orang tua mereka yang tak sempat bersama. Lebih baik menyesal karena telah mengungkapkan perasaan sejujurnya daripada menyesal karena tak pernah mengungkapkannya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menunggu konten-konten dari kesempatan kedua. Jangan lupa subrek, like, dan juga sadar diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.